Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua di khususnya kelas 5 SD. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PAT kelas 5 muatan pelajaran tema 7. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin agar yang lain bisa belajar di channel YouTube Baik Insting. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya nomor 1. Di sini ada bacaan ya. Bacaan teks ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Judul bacaannya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan sebuah organisasi pemuda Jakarta. Organisasi tersebut bernama Budi Utomo. Ide untuk mendirikan organisasi tersebut digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Organisasi Budi Utomo diketahui secara langsung oleh Sutomo. Diketahui ya. Melalui Budi Utomo, Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia. Mereka pun bersama-sama berdiskusi dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan merdeka. Nah, ini berarti ada 2 paragraf dari bacaan teks yang berjudul Budi Utomo ya. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Oke, sekarang kita langsung baca soal nomor 1-nya. Informasi sejarah yang disampaikan pada paragraf pertama adalah titik-titik. Berarti paragraf pertama itu yang ini ya. Oke, kita nyalakan dulu pulpennya. Nah, ini paragraf pertama ya. Ini paragraf pertama. Ya, ini paragraf pertama dan ini adalah paragraf kedua. Nah, yang ditanyakan adalah paragraf pertama yang ini ya. Ini paragraf pertama. Nah, kalau kita melihat ke sini, yang A, cita-cita para pemuda yang luhur. Nah, di sini apakah ada tentang kalimat yang menjelaskan tentang cita-cita di paragraf pertama? Tidak ada ya, cita-cita itu ada di paragraf kedua. Nah, ini ya, berarti yang A salah ya, karena ada di paragraf kedua. Sedangkan yang ditanyakan adalah informasi di paragraf pertama. Nah, oke, berarti yang A salah. Kita cek yang B, alasan berdirinya organisasi Budi Utomo. Apakah di sini tentang menjelaskan alasan berdirinya? Di sini tidak ada ya. Alasannya itu adalah ada di paragraf kedua. Alasannya apa? Alasannya didirikan Budi Utomo ini adalah mengumpulkan para pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama. Nah, jadi ini alasannya di paragraf kedua. Berarti yang B juga salah ya. Kita cek yang C, tokoh-tokoh pendiri organisasi Budi Utomo. Kita cek di sini apakah ada tokoh-tokoh yang mendirikan Budi Utomo? Ada. Siapa yang mendirikannya? Ide untuk mendirikan organisasi tersebut adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Berarti jawabannya adalah C, tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo. Kalau yang A, asal-usul pendiri Budi Utomo. Kalau ini adalah bukan asal-usul ya. Ini sejarah didirikannya dan kemudian pendirinya, bukan asal-usul pendirinya ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah tokoh-tokoh pendiri organisasi Budi Utomo. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita lihat kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks tersebut. Oke, berarti sekarang kita fokus ke paragraf kedua. Yang ini kalau tadi nomor 1, paragraf ke-1, sekarang soal nomor 2, paragraf kedua. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang A. Siapa ketua organisasi
Budi Utomo. Nah, sekarang kita lihat di sini, ada tidak yang menjelaskan tentang ketua? Nah, di sini kan siapa ketua organisasi Budi Utomo? Organisasi Budi Utomo diketuai secara langsung oleh Sutomo. Nah, berarti ada informasi yang sangat jelas. Ya, jawabannya ada, pertanyaannya tepat. Berarti jawabannya yang A sudah pasti. Nah, ya karena jawabannya ada. Siapa ketua organisasi Budi Utomo? Ketuanya yaitu diketuai oleh Sutomo. Ya, kalau yang B kita cek di mana organisasi Budi Utomo didirikan. Nah, ini kan ada di Jakarta. Ini paragraf pertama, berarti yang B salah ya. Kalau yang C, siapa yang mendirikan organisasi Budi Utomo? Yang mendirikannya ini di paragraf pertama, Sutomo dan Dr. Wahidin. Berarti yang C juga salah. Kalau yang D, bagaimana cara Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia? Nah, di sini di paragraf kedua tidak ada ya tentang cara mengumpulkannya. Nah, tetapi di sini menjelaskannya bahwa dengan melalui Budi Utomo, Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama. Jadi bukan cara mengumpulkannya di sini. Ya, tetapi dengan adanya Budi Utomo, nah mereka mengumpulkan para pemuda yang memiliki cita-cita yang sama. Jadi yang lebih tepat itu adalah jawaban yang A. Siapa ketua organisasi Budi Utomo? Ya. Oke, jadi nomor 2A, kita langsung ke soal nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan informasi berikut. Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo di Jakarta. Kata tanya yang tepat untuk informasi di atas adalah oke. Kita cek yang A, siapa? Nah, kalau siapa berarti di sini harus ada nama orang. Di sini ada tidak nama orang? Tidak ada. Di sini hanya menjelaskan tentang waktu dan nama organisasinya bernama Budi Utomo. Nama orangnya ada tidak? Tidak ada. Berarti yang A jawabannya salah. Kita cek yang B, kapan? Nah, kalau berkaitan dengan kata tanya kapan, berarti itu jawabannya adalah waktu. Ya, kapan didirikannya? Tanggal 20 Mei 1908. Nah, ini yang B jawabannya. Kita checklist dulu ya, karena jawabannya ada. Kita cek yang C, mengapa? Nah, kata tanya mengapa ini berarti jawabannya adalah alasan. Karena di sini ada tidak? Tidak ada. Ya, berarti yang C salah. Kita cek yang D, bagaimana? Nah, bagaimana di sini ada tidak? Di sini juga tidak ada jawabannya. Berarti kata tanya yang tepat dengan kalimat ini adalah yang B, kapan. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 4. Menanyakan letak pada suatu kejadian menggunakan kata tanya. Berarti ketika kita mau menanyakan kepada seseorang tentang letak suatu kejadian, berarti kalau letak itu adalah berkaitan dengan tempat ya. Berkaitan dengan tempat, posisi, kota, daerah, jalan. Ya, berarti kaitannya tentang kata tanya apa? Di mana? Nah, jadi jawabannya adalah C. Di mana posisi kamu? Di mana letak rumah kamu? Ya, berarti kaitannya dengan kata tanya di mana. Ya, kalau kata tanya mengapa itu berarti ditanyakan alasan ya. Kalau bagaimana tentang keadaan, ya. Bagaimana kabarmu? Ya. Bagaimana rumahmu? Nah, itu menanyakan tentang keadaan ya. Kalau kapan itu berkaitan tentang menanyakan waktu. Kapan kamu main ke rumah? Kapan kamu mau pergi? Nah, ya. Jadi yang tepat itu adalah C, di mana? Karena menanyakan letak, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut yang termasuk sebuah unsur yang harus terdapat dalam surat tidak resmi adalah titik-titik. Jadi unsur yang harus ada pada surat tidak resmi. Surat tidak resmi itu apa? Surat tidak resmi itu ya surat sesama teman, ya, surat
pada sahabat, itu tidak resmi. Kalau surat resmi ini yang surat-surat kantor, surat rapat, ya, surat undangan. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Yang A, lampiran. Apakah surat resmi, surat tidak resmi itu harus ada lampiran? Ini adanya di surat resmi. Ya, lampiran ini di surat resmi. Lampiran ada di surat resmi, kop surat juga adanya di surat resmi. Kop surat itu yang bagaimana sih Pak? Kop surat itu biasanya letaknya paling atas. Ya, kalau di kantor PT apa namanya, kalau sekolah nama sekolahnya apa di paling atas gede biasanya dan ada logonya, itu namanya kop surat. Nah, nomor surat juga ini adanya di surat resmi. Berarti unsur yang harus terdapat dalam surat tidak resmi itu adalah nama pengirim. Contoh, misalkan teman-teman semua mau mengirim surat nih ke temennya, ya, ngirim surat ke temennya. Di ujung itu, di pojok bawah kanan itu harus ada namanya, nama pengirim. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang A sampai C ini dalam surat resmi. Sedangkan yang ditanyakan adalah surat tidak resmi. Nah, berarti nama pengirim. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Bensin yang dibiarkan dalam wadah terbuka lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut menunjukkan proses titik-titik. Nah, ini berarti tentang perubahan wujud gas ya, perubahan wujud benda ya. Perubahan wujud benda itu kan ada mencair, ada menyublim, ada menguap, ada mengkristal. Nah, sedangkan di sini kaitannya tentang bensin. Kalau bensin, ya misalkan bensin yang di motor nih dibuka oleh teman-teman, itu lama-kelamaan bensin tersebut akan habis. Nah, ini peristiwa apa? Nah, kalau mencair kan teman-teman pasti tahu, mencair itu dari es menjadi cair atau menjadi air. Itu berarti dari padat menjadi cair. Ya, kalau menyublim, nah, menyublim itu bagaimana? Kalau menyublim itu dari padat berubah menjadi gas. Contoh, kamper. Ya, kamper yang disimpan di lemari atau yang disimpan di kamar mandi. Itu kan wujudnya padat ya. Nah, lama-kelamaan akan habis. Ya, lama-kelamaan akan habis, hilang. Nah, itu menyublim namanya. Nah, kalau bensin ini adalah kaitannya tentang menguap. Ya, menguap. Nah, berarti jawabannya adalah C. Ya. Kalau mengkristal apa mengkristal? Mengkristal itu dari padat berubah menjadi gas. Ya. Bukan dari padat. Dari gas menjadi padat. Contohnya apa namanya itu? Proses membuat garam. Ya, itu namanya mengkristal, ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 7. Kamper yang diletakkan di kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut merupakan contoh perubahan wujud benda yang disebut titik-titik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Mencair itu dari padat menjadi cair, menjadi air, menyublim ini ya, menyublim ini perubahan dari padat menjadi gas ya. Kemudian menguap ini dari cair berubah menjadi gas, mengkristal ya, dari gas menjadi padat. Nah, ini kaitannya tentang kamper. Kamper lama-kelamaan akan habis. Kamper ini benda apa awalnya? Benda padat. Lama-kelamaan akan habis, menguap. Ya, lama-kelamaan akan habis. Nah, tapi prosesnya adalah menyublim. Ya, menyublim. Nah, jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Benda yang tidak bisa mengalami perubahan wujud dari padat ke cair, lalu kembali ke padat lagi adalah titik-titik. Nah, di sini kata kuncinya adalah perubahan wujud dari padat ke cair, lalu kembali lagi ke padat. Nah, sekarang es krim. Es krim kan awalnya padat ya, dari padat ke cair. Apakah es krim yang tadinya padat bisa mencair? Bisa. Apakah setelah menjadi cair bisa menjadi padat lagi? Bisa. Ya, dimasukkan lagi ke kulkas. Nah, ini adalah benar berarti ya. Ini bisa. Sekarang kita cek lilin.
Kita cek lilin. Oke. Lilin awalnya kan padat ya. Padat. Setelah dinyalakan korek api, lama-kelamaan akan meleleh, mencair ya. Berarti betul. Sekarang dari melelehan itu apakah bisa padat lagi? Bisa. Ya, bisa. Nah, berarti yang B bisa. Kita cek logam. Logam ini kan padat ya. Ketika dipanaskan, logam ini akan mencair. Ya, ketika didinginkan, maka akan berubah jadi padat lagi. Nah, berarti logam juga bisa. Nah, sekarang kamper. Kamper, apakah kamper ini bentuk awalnya padat? Betul. Apakah bisa mencair? Bukan. Kalau kamper ini bukan mencair, tetapi menjadi gas, hilang, ya, nah, menyublim prosesnya. Jadi jawabannya adalah D. Kamper ini benda yang tidak bisa mengalami perubahan dari wujud menjadi padat, dari padat menjadi cair, kemudian kembali lagi ke padat. Tidak bisa kamper, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya nomor 9. Mengkristal adalah perubahan wujud zat dari titik-titik menjadi titik-titik. Oke, sekarang kita cek ya yang A, cair menjadi padat. Nah, ya. Apakah benar atau salah? Salah. Kalau dari cair menjadi padat ini adalah membeku. Ya, membeku bukan mengkristal. Ya. Yang B, padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas ini bukan mengkristal, tetapi apa? Menyublim. Nah, menyublim. Berarti yang B salah ya. Yang ditanyakan adalah mengkristal. Kita cek yang C. Gas menjadi padat. Nah, ini jawabannya dari gas menjadi padat. Nah, contohnya apa? Yaitu pembuatan garam. Itu adalah mengkristal. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, sekarang lanjut ya ke soal nomor 10. Peristiwa berubahnya air menjadi es adalah contoh peristiwa titik-titik yang sudah gampang ya. Perubahan dari air menjadi es ya membeku ya. Jadi jawabannya adalah C. Teman-teman semua memasukkan air yang dimasukkan ke plastik, masukkan ke dalam kulkas, lama-lama akan menjadi es ya. Membeku namanya ya. Oke, lanjut nomor 11. Sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia adalah titik-titik. Ini sudah masuk ke materi PKN ya, tadi IPA ya. Sekarang kita PKN. A. Memandang budaya sendiri lebih baik dari budaya lain. Nah, ini salah. Nah, ini kan yang ditanyakan sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang beragam. Berarti agar rukun. Kalau hanya memandang budaya sendiri lebih baik, sedangkan budaya orang lain jelek, ya salah. Ya, berarti salah. Ini tidak akan mengembangkan masyarakat. Ya, justru akan memecahkan masyarakat. Ya. Kita cek yang B, berteman dengan teman yang memiliki suku sama saja. Ini juga salah. Seharusnya dengan adanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda ya, berarti kita harus berteman dengan siapa saja walaupun suku atau daerahnya berbeda ya. Jangan hanya berteman dengan sesama suku saja, tetapi dengan suku Jawa, suku Bugis, suku Betawi, suku Batak ya, itu harus berteman ya. Oke, sekarang kita lanjut C, cek saling menghargai perbedaan dalam keberagaman. Nah, ini jawabannya harus saling menghargai. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut yang bukan merupakan unsur kebudayaan adalah titik-titik. Unsur kebudayaan yang bukan. Nah, oke, sekarang kita baca soalnya, baca jawabannya. Yang A, bahasa. Apakah bahasa ini termasuk kebudayaan? Betul. Adanya bahasa Jawa, adanya bahasa Sunda, adanya bahasa Padang. Ini adalah kebudayaan. Berarti bahasa adalah termasuk unsur kebudayaan. Yang ditanyakan adalah yang bukan. Oke, berarti yang A salah ya. Kita cek yang B, kesenian. Apakah kesenian termasuk unsur kebudayaan? Termasuk, karena setiap daerah keseniannya berbeda-beda. Berarti bukan ini jawabannya, karena ini termasuk ke dalam unsur kebudayaan. Sedangkan yang ditanyakan yang tidak termasuk atau yang bukan.
Ya. Kita cek yang C, mata pencaharian apakah termasuk unsur kebudayaan? Termasuk. Karena apa? Karena setiap daerah itu mata pencahariannya berbeda. Yang dekat laut, mata pencahariannya sebagai nelayan. Yang daerah pegunungan, mata pencahariannya sebagai petani. Ya, jadi beda-beda. Ini unsur kebudayaan. Berarti bukan ini jawabannya. Karena yang ditanyakan yang tidak termasuk atau yang bukan. Kita cek yang D, pengalaman hidup. Nah, ini bukan termasuk unsur kebudayaan. Berarti jawabannya adalah D, pengalaman hidup. Ini pengalaman hidup ini bukan kebudayaan ya. Pengalaman hidup seseorang ya. Karena tentu akan berbeda-beda pengalaman hidup semua orang ya. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Berikut merupakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, berarti yang ditanyakan adalah sikap yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Kita cek yang A. Edo marah karena tidak terpilih sebagai ketua kelas. Ini tidak termasuk ya, salah jawabannya. Karena seharusnya walaupun tidak terpilih, harusnya memiliki sikap legowo atau rendah hati ya. Oke, sekarang kita cek yang B. Warga bergotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak. Nah, ini ya benar. Warga gotong royong. Ya, adanya saling tolong menolong, saling membantu, gotong royong bersama-sama. Ya, kita cek dulu yang C. Berarti yang B benar ya. Kita cek yang C. Lani tidak memberikan izin kepada Udin yang ingin beribadah saat berkelompok, belajar kelompok. Ini salah ya. Ya, ketika belajar kelompok ada temannya yang ingin sholat atau beribadah, ya izinkan, biarkan, jangan dilarang. Itu salah ya, perbuatan salah. Oke, kita cek yang D. Patono tidak mau ikut kerja bakti bersama warga desanya. Ini salah. Seharusnya ketika ada kerja bakti ikut membantu. Ya, berarti jawabannya yang tepat adalah B. Warga bergotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Manfaat dari mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan adalah manfaatnya. Kalau tadi contoh sikapnya, ini manfaatnya. Kita cek yang A, pekerjaan menjadi lebih berat. Nah, ini jelas salah ya. Nah, ketika gotong royong, pekerjaan justru akan ringan, bukan semakin berat. Berarti salah ya. B. Munculnya pertengkaran karena perbedaan pendapat. Nah, ini salah. Makanya dengan manfaat mengamalkan nilai Pancasila ini justru akan damai, bukan pertengkaran. Ya, ini salah ya. Kita cek yang C. Keadaan menjadi damai, rukun karena masyarakat saling menghargai dan menghormati pendapat. Nah, ini betul jawabannya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang C. Ya, keadaan menjadi damai dan rukun. Kita cek coba yang D. Masyarakat saling curiga satu sama lain. Ini jelas salah ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat yang C ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Berikut ini yang merupakan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Kira-kira yang mana nih? Contoh sikap menjaganya. Oke, kita cek yang A. Mengajak bermain teman yang akan berdoa. Nah, ini salah ya. Ketika teman ingin beribadah, ketika teman ingin berdoa, jangan diajak main. Ya, ini salah. Biarkan teman kita berdoa atau beribadah. Ya. B. Menyerobot antrian, ini juga salah. Justru kita harus antri, yang datang paling pertama ya di depan, yang datang terakhir ya di belakang. Ya. Kita cek yang C. Bermain bersama teman yang berbeda suku. Nah, ini ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, bermain dengan siapa saja walaupun berbeda suku ya. Jadi jelas jawabannya yang C. Coba kita cek dulu yang D-nya. Menjelek-jelekan antara suku yang berbeda. Ini jelas salah ya. Karena dengan menghina, menjelek-jelekan, membuli, ya ini akan menimbulkan perpecahan, bukan menjaga persatuan, justru akan memecah belah ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya, bermain bersama teman yang berbeda suku dan bermain dengan siapa saja. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun titik-titik. Nah, ini pertama kali mendarat di Malaka ini tahun berapa nih Portugis? Nah, ini tahunnya adalah 1492.
1511. Ini pertama kali datangnya Portugis ke Malaka ya. Jadi jawabannya B ya. 1511. Oke, lanjut ya, soal nomor 17. Potensi Indonesia yang menarik bangsa asing untuk singgah kemudian menjajah adalah titik-titik. Nah, ini awas jangan terkecoh nih, karena di Indonesia ada semua nih. Sumber daya manusia, rempah-rempah, batu bara juga ada, minyak bumi. Nah, di Indonesia ini yang paling tepat, potensi Indonesia yang paling tepat ini yang sangat menarik asing untuk menjajahnya dan untuk tinggal di Indonesia itu karena apa? Karena rempah-rempahnya. Ya, karena rempah-rempahnya. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ya, soal nomor 18. Kepanjangan dari BPUPKI adalah titik-titik. Ini masih tentang PPKN ya atau PKN. Nah, kita lihat yang kata depannya saja. Kalau kata belakangnya ini sama semua ya. Usaha-usaha persiapan kemerdekaan, ini juga sama usaha-usaha persiapan kemerdekaan, ini juga sama usaha-usaha persiapan kemerdekaan, ini juga sama. Jadi ininya udah sama, tapi depannya yang berbeda nih, BP-nya. Kalau kita cek yang A, badan penyesuaian. Kalau yang B, badan persetujuan. Kalau yang C, badan penyelidik. Kalau yang D, badan pembuatan. Nah, kira-kira yang tepat yang mana nih? BP di sini adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, yang C, Badan Penyelidik. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16 ya. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal titik-titik. Nah, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ada 9 kalau tidak salah anggotanya ya. Nah, pada tanggal berapa mengesahkan Pancasila? Ya, jelas mengesahkan Pancasila ini setelah kemerdekaan Indonesia. Tanggal kemerdekaan itu tanggal berapa? 17 ya. 17 Agustus tahun 45. Nah, sedangkan PPKI mengesahkan Pancasila itu ya setelah 17 Agustus. Kapan? 18 Agustus. Nah, ini PPKI mengesahkan Pancasila. Oke, paham ya? Lanjut ke soal nomor 20. Kegiatan pembangunan yang bermanfaat untuk mempermudah akses transportasi masyarakat dari daerah satu ke daerah yang lain yang terpisah oleh perairan adalah pembangunan titik-titik. A. Pasar, B. Tempat ibadah, C. Sekolah, D. Jembatan. Ya, sudah jelas ya. Di sini katanya adalah kata kuncinya kegiatan pembangunan apa? Pembangunan akses transportasi masyarakat dari suatu daerah yang terpisah oleh perairan. Nah, ini perairan berarti apa? Ya jembatan ya. Jawabannya jembatan. Nah, kalau pasar ini sarana atau kegiatan pembangunan ekonomi. Ya, kalau tempat ibadah kegiatan pembangunan peribadatan. Kalau sekolah kegiatan pembangunan pendidikan. Nah, jadi harus bisa membedakan teman-teman ya. Nah, jembatan kegiatan pembangunan untuk akses transportasi, ya mobil, motor, sepeda, ya yang memisahkan yang terpisah oleh perairan. Jadi jawabannya deh ya jembatan. Lanjut nomor 21. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian sebanyak titik-titik nada. Nah, diatonis ya, di sini yang ditanyakan adalah diatonis. Nah, ada berapa tangga nada diatonis itu? Ada 7. Nah, ini tangga nada diatonis ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 22. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Ya, kita cek yang A. Cenderung sedih, ini termasuk ke dalam ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Ya, penuh semangat. Nah, ini bukan termasuk. Ya, bukan termasuk.
Ya, bukan termasuk. Yang ditanyakan adalah yang bukan. Ya, karena ciri-ciri tangga diatonis minor itu adalah sedih, bukan semangat. Nah, berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B, karena yang ditanyakan adalah yang bukan. Nah, ya. Kalau yang C ini termasuk tangga nada diatonis minor, yang D juga diawali dan diakhiri dengan nada do, ini juga diatonis minor. Berarti yang bukan termasuk ciri-ciri diatonis minor yang B, penuh semangat. Oke, lanjut ke soal nomor 23. Berikut yang bukan merupakan macam pola lantai pada tarian adalah titik-titik. Jadi ketika uh, pola lantai tarian ada polanya, ya, ada pola lantai melengkung, ini benar, ini pola lantai atas, ini salah ya. Jadi lantai tidak ada, pola lantai atas tidak ada yang di atas ya, pola tarian di atas itu tidak ada ya. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang B, pola lantai atas ini tidak ada ya. Pola lantai vertikal, nah ini ada. Yang D, pola lantai horizontal juga ada. Yang benar adalah yang bukan termasuk adalah pola lantai atas ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 24. Contoh tari yang menggunakan pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran adalah titik-titik. Nah, ini yang membentuk garis lengkung lingkaran ini adalah teman-teman pasti tahu, ya. Ini tariannya, jadi mereka ini membuat sebuah lingkaran, kemudian mereka menari di lingkaran ini. Nah, itu tari apa? Pasti tahu teman-teman. Iya, betul, yaitu tari yang berasal dari Bali. Tari apa? Kecak atau tari kecak ya, tari kecak Bali. Nah, ini kan tari kecak Bali ini kan mereka membuat lingkaran, ca 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 ca, yang seperti itu ya tariannya. Tapi kurang begitu paham apalagi yang diucapkannya. Ya, seperti itu ada. Ya, kalau teman-teman silakan dicari di searching di YouTube, ada yang seperti itu, ada yang sambil tangannya ke atas, biasanya sambil mengatakan ca 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 ca, seperti itu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalau tari Reog Ponorogo tidak membentuk lingkaran, tari Saman tidak membentuk lingkaran, tari Yapong juga tidak, ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 25. Berikut ini yang tidak termasuk karya seni rupa adalah titik-titik. Yang tidak termasuk karya seni rupa. Oke, seni lukis ini termasuk seni rupa. Seni patung ini termasuk seni rupa. Ya, seni patung ini kan 4 dimensi ya, 4 dimensi 3 dimensi patung itu. Ya. Kalau seni musik, ini seni musik, ya ini bukan seni rupa. Ya, seni rupa bukan, tetapi seni musik bukan seni rupa. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang C, tidak termasuk ke dalam seni rupa. Kalau seni kriya, tahu teman-teman kriya, menganyam kriya itu, ini termasuk seni rupa ya. Berarti jawabannya yang tidak termasuk karya seni rupa adalah seni musik. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal isian. Soal isian. Nah, ini. Nomor 26 ya. Menanyakan waktu dalam sebuah peristiwa menggunakan kata tanya. Nah, tadi di ABC ada ya. Nomor berapa itu dia? Nomor-nomor paling awal kalau tidak salah tentang kata tanya itu ya. Nah, ini ditanyakan tentang kapan. Nah, jadi kapan ini adalah kalimat tanya atau kata tanya untuk menanyakan keterangan waktu, ya. Oke, nomor 27. Kepala surat atau kop surat biasanya ditemukan di surat. Nah, tadi di ABC juga sudah dijelaskan. Kop surat itu biasanya di paling atas. Kalau dari sekolah biasanya nama sekolah. SD negeri ya, itu namanya kop surat. Ada nama alamat sekolahnya, itu namanya kop surat. Nah, biasanya ditemukan di surat resmi, ya. Surat resmi. Oke, lanjut nomor 28. Proses menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Menyublim, tadi sudah dijelaskan juga di ABC ada. Menyublim ini contoh peristiwanya adalah kamper. Ya, kamper yang disimpan di kamar mandi atau kamper yang disimpan di lemari. Itu kan awalnya wujud padat ya, kemudian berubah menjadi gas. Berarti jawabannya adalah
Perubahan benda dari padat berubah menjadi gas. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut nomor 29. Titik-titik air yang ada pada daun pada pagi hari adalah peristiwa apa? Nah, di daun itu biasanya kalau pagi-pagi ada air yang tetesan-tetesan seperti itu ya. Jadi masih adem. Teman-teman pasti tahu ya itu namanya apa? Embun. Dan peristiwanya adalah mengembun. Nah, ya. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya nomor 30. Semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman pemersatu masyarakat adalah, nah ini semboyannya ada di bawahnya Pancasila, di kakinya Garuda. Nah, itu apa semboyannya? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini semboyannya. Berbeda-beda, tetap satu jua ya. Oke, nomor 31. Peristiwa sejarah yang berhasil menyatukan pemuda Indonesia dari suku dan budaya yang berbeda adalah titik-titik. Nah, jadi pada zaman dahulu ini ada sejarah pemuda Indonesia ini bersatu. Ya, dari suku dan budaya yang berbeda. Dari kalangan pelosok. Nah, namanya apa? Iya, namanya adalah Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini yang menyatukan pemuda Indonesia. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 32. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah titik-titik. Nah, ini kalau tidak salah ada dua sebetulnya yang menentang sistem tanam paksa. Dari sistem tanam paksa ini dulu orang Belanda menyuruh orang Indonesia untuk menanam tetapi tidak digaji, tidak dibayar. Ya, itu namanya sistem tanam paksa. Ya, ada sistem tanam paksa, terus apalagi zaman dulu itu istilahnya ya. Lupa lagi ya, tapi tidak apa-apa. Ini siapa namanya? Namanya adalah Baron van Houvel. Ya, Baron van Houvel. Oke, lanjut nomor 33. PPKI adalah singkatan dari, nah di ABC juga tadi sudah dijelaskan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kalau PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. P-nya yang pertama ini panitia, P yang kedua ini adalah persiapan, K-nya kemerdekaan, I-nya Indonesia ya. Lanjut nomor 34. Tari Saman Aceh menggunakan pola lantai titik-titik. Nah, ini kalau tari Saman Aceh ini berbeda dengan tari Kecak Bali ya. Kalau tari Kecak Bali pola lingkaran. Nah, kalau Aceh ini adalah pola lantai horizontal, lurus ya, horizontal. Oke, paham ya? Lanjut nomor 35. Tari yang dilakukan oleh satu orang disebut tari solo atau tunggal. Ya, boleh solonya saja atau boleh tunggalnya saja. Paham ya? Sampai sini ya untuk isian. Kalau ada jawaban yang tidak sesuai, nanti silakan teman-teman semua ketik di kolom komentar ya. Oke, lanjut nomor 36 bagian esai. Nah, ini esai. Nomor 36, sebutkan 3 jenis surat undangan. Nah, surat undangan. Jadi surat undangan itu ada 3. Yang pertama itu adalah surat undangan pribadi. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah surat undangan pernikahan. Ya, ketika teman-teman nanti kalau sudah besar ini akan membuat surat undangan pernikahan ya, ngundang temennya. Nah, itu namanya adalah surat undangan pribadi. Yang kedua ada surat undangan setengah resmi. Contohnya apa? Rapat RT, rapat pemuda. Nah, ini masih kalangan bawah rapatnya, ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini adalah surat undangan resmi. Nah, ini ada di pemerintahan, surat undangan rapat dinas, surat undangan rapat pemerintah, ya. Nah, jadi ini ya ada 3 surat undangan pribadi, surat undangan setengah resmi, yang ketiganya surat undangan resmi. Oke, paham ya sampai sini ya. Nomor 37. Tuliskan 3 peristiwa perubahan wujud benda. Oke. 1.
Ada mencair, 2 membeku, 3 menyublim. Kalau teman-teman semua mau menuliskan lebih dari 3 boleh. Yang keempat mengkristal. Yang kelima menguap, boleh. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 38. Tuliskan, ini tuliskannya harusnya bukan tulis sih. Tuliskan 3 cara yang dapat kamu lakukan dalam menyikapi perbedaan dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggalmu. Di ABC juga ada sebetulnya ya. Nanti teman-teman kalau tidak ngerti dan tidak tahu jawabannya cari di ABC karena pasti ada di ABC. Ya. Nah, caranya apa? Satu, teman-teman semua harus saling menghormati. Ya, saling menghormati. Yang kedua, harus saling membantu. Dan yang terakhir, yang ketiga, berteman dengan siapa saja walaupun berbeda suku. Nah, ini adalah 3 cara dalam menyikapi perbedaan dan keberagaman. Nah, kalau soalnya, perintahnya, tuliskan 3, teman-teman harus tuliskan 3. Jangan sampai hanya menuliskan 1, nanti nilainya sedikit. Kalau menuliskan 1, bisa saja nilainya cuma 1. Kalau teman-teman semua menuliskannya lengkap, 3-tiganya, bisa saja nilainya 5. 1 soal 5, 1 soal 5. Nah, jadi kalau ada perintahnya, tuliskan 3, ya harus tuliskan 3 supaya poinnya atau nilainya besar. Ya, paham ya? Lanjut nomor 39, tuliskan 3. Nah, ini suruh perintahnya 3, berarti teman-teman harus 3. 3 contoh cara yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia. 1, mempelajari budaya. Yang kedua, menggunakan pakaian adat. Kalau teman-teman semua dari Sunda, pakai pakaian adatnya Sunda. Kalau yang dari Kalimantan, Sumatera, Betawi, dan sebagainya, pakai pakaian adatnya. Harus bangga. Ya, untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, memakai bahasa daerah. Nah, ini yang sekarang sudah mulai banyak nih. Tinggalnya di desa, tetapi berbicaranya bahasa Indonesia, bahasa daerahnya hilang. Nah, ini nanti lama-kelamaan bahasanya ya akan hilang, akan punah ya. Maka teman-teman semua diusahakan ketika di kampung, ya berbahasanya ya bahasa kampung, bahasa daerah. Yang Sunda, gunakan ngobrol dengan temennya menggunakan bahasa Sunda. Yang Jawa, gunakan ngobrolnya dengan bahasa Jawa. Yang dari Sumatera, ya bahasa Sumateranya. Ya, jadi jangan sampai bahasa daerah ini hilang, ya. Tapi harus dijaga. Oke, sekarang kita lanjut nomor 40. Tuliskan 3 cara melestarikan karya seni daerah. Nah, karya seni, caranya bagaimana? Perintahnya 3, maka kita tulis jawabannya 3. 1, mempelajari karya seni. Nah, hampir sama ya dengan nomor 39, mempelajarinya. Kalau di sini mempelajarinya karya seninya. Yang kedua, mendokumentasikan lewat video. Jadi ketika ada pertunjukan, divideokan, direkam, nanti diupload ke YouTube, upload ke apa, ke sosial media, sosmed, Facebook, Instagram. Nah, itu adalah cara untuk melestarikannya. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus mengajarkannya kepada adik-adik kita, kepada tetangga, siapa saja. Nah, ini 3 cara untuk melestarikan karya seni daerah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang sebentar lagi akan menghadapi PAT. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin. Mudah-mudahan teman-teman semua yang belajar di channel YouTube Baik Insting mendapatkan nilai yang di atas AKM, nilai yang bagus. 80, 85, 87, 88, 90, ya. 95, 99, 100 ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.